Selamat pagi Bapak Ibu Guru, perkenalkan nama saya Mas Nur Jepita Munte, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Dolok Sanggol, Kabupaten Humbang Hasundutan. Di sini kami akan melakukan pra-observasi sebelum supervisi pembelajaran di kelas kami mulai. Saya akan pra-observasi dengan Ibu Sri Simanunglang. Selamat pagi Ibu Sri, apa kabar? Selamat pagi Bu, kabar baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar saya juga baik-baik saja. Syukur kita semua dalam keadaan sehat ya Bu ya. Nah, Bu Sri, kita akan melakukan proses supervisi di kelas. Nah, sebelum kita melakukan supervisi di kelas, kita melakukan pra-observasi dulu sebagai awal persiapan kita sebelum nanti saya ada supervisi di kelas. Nah, supaya nanti Ibu lebih percaya diri memberikan pembelajaran kepada murid, boleh ya Bu, saya mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu, silakan Bu. Oke Bu, apa kira-kira yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu nanti di kelas? Sebagai tujuan pembelajaran saya, yaitu siswa mampu menganalisis struktur, teks, fungsi sosial, dan unsur kebangsaan dari sebuah ucapan selamat. Yang kedua, siswa mampu membandingkan struktur teks, unsur kebangsaan dari teks ucapan selamat. Dan yang terakhir, siswa mampu membuat dialog ucapan selamat. Wah, materinya menarik sekali ya Bu ya. Nah, rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di kelas, baik model pembelajarannya, metode pembelajarannya, kira-kira seperti apa yang Ibu rancang nanti di kelas? Sebagai strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya nanti akan membuat kelompok, siswanya berkelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan mereka, dan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Dan mereka nanti akan berdiskusi secara kelompok dan melakukan penugasan. Oke baik Bu, jadi rencana nanti Ibu yang akan Ibu terapkan di kelas, Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan juga diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional ya Bu ya. Kemudian model pembelajaran yang Ibu lakukan itu berbasis masalah atau PBL, dan juga nanti Ibu akan melakukan kerja kelompok dan penugasan. Luar biasa ya Bu ya. Nah, bagaimana nanti kalau tentang media pembelajaran yang Ibu gunakan di kelas itu seperti apa? Nanti saya akan menggunakan media pembelajaran yaitu laptop, PowerPoint, kemudian saya nanti akan memutar video dan nanti saya akan membagikan LKPD atau lembar kerja siswa kepada siswa. Oke baik Bu. Kira-kira kapan Bu kita akan melakukan, kapan menjadi masuk kita akan melakukan supervisi kelas ini Bu? Di kelas berapa Bu? Kebetulan hari ini Bu, saya akan masuk ke kelas 10 TKJ Bu, kelas 78 Bu. Di situ saja Bu nanti kita melakukan observasinya. Oke baik Bu, berarti nanti kita les 678 akan bertemu di kelas ya Bu ya. Saya akan melakukan observasi supervisi kelas dan mencatat beberapa hal mungkin yang terjadi nanti di kegiatan kita di kelas Ibu. Dan kemudian nanti setelah kita praktek supervisi di kelas, dan kita nanti akan melakukan percakapan lagi sedikit ya Bu pasca observasi, dan mungkin nanti akan didampingi pendamping praktek saya ya Bu ya. Boleh ya Bu ya? Oke Bu, nanti sampai bertemu nanti di les 78 di kelas 10 TKJ ya Bu Sri ya. Iya. Oke Bu, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Good morning. Good morning. Good morning.
want to lead our prayer? Yang pimpin doa. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for today. Time and study, please your bless us and our teacher, please bless us. In God, amen. Amen. Okay, second please. Okay, our next. Who absent today? Siapa yang absen hari ini? Si Puja. Puja. Kenapa dia? Sakit. Sakit. Hanya si Puja? Okay. Okay, before we start our lesson today, I want to ask you, ya, Ibu ingin bertanya, apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu? Oke, apa itu past tense? Raise your hand. Siapa yang tahu? Apa? Oke. Past tense adalah sebuah kalimat yang menceritakan masa lalu. Oke, good. Clap your hands. Okay, the second question. The formula. There are two formula in past tense, verbal and nominal. In verbal, who knows? Siapa yang tahu? Verbal. Rumusnya verbal. Oke. Subject plus verb to plus object. Negative subject plus it plus not plus verb 1 plus object. Interrogative did plus subject plus verb 1 plus object. Oke, good job. Clap your hands. Now in nominal. Who knows? Nominal. Nominal. Oke. Nominal. Positive. Subject plus to be plus complement. Negatif. Subject plus to be plus not plus complement. Interrogative. To be plus subject plus complement. Oke, good job. Clap your hands. Calculation, ya. Perhatikan ke sini. Ya. Kompetensi dasarnya yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebangsaan teks, interaksi, interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi ucapan selamat dan memuji bersayap serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. 42. Menyusun atau extended dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Indikatornya yang pertama, menganalisis fungsi sosial dari sebuah ucapan selamat. Yang kedua, membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari beberapa ucapan selamat. Yang terakhir, dialog congratulation. Ajak dengan memperhatikan struktur teks congratulation secara benar dan sesuai konteksnya. Oke, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan dari sebuah ucapan selamat. Yang kedua yaitu oke, see this picture. Perhatikan gambar ini. Ya. Ini gambar yang pertama. Oke. Itu tentang apa itu? Apa? Ucapan selamat. Iya, ucapan selamat. Kartu ucapan selamat. Congratulations ya. Sudah? Ini tentang apa nih? Graduation. Apa itu graduation? Kelulusan. Iya, kelulusan. Sudah? Yang kedua itu tentang apa itu?
the best teacher. Ucapan selamat untuk apa itu? Guru yang terbaik. Iya, guru yang terbaik sekolah. Jadi kartu ucapan selamat itu, kartu congratulation card itu kita gunakan untuk apa itu? Menyampaikan, iya, ucapan selamat kita kepada seseorang ya. Sudah? Paham? Paham? Oke. Biasanya kartu congratulation card itu jenisnya apa aja? Untuk ulang tahun, apa lagi? Ya, kelulusan, apa lagi? Pernikahan. Kemudian congratulation dilaksanakan. Ya, sudah? Oke. Ucapan apa yang dikatakan untuk mengucapkan selamat? Oke. After you watch the video, ya, setelah kamu menonton video itu, the question number 1, what good news about Atawas Das Namiranu? Ya, berita apa? Dari kompetisi Oke. kompetisi basket. Oke, good. Clap your hands. Memenangkan kompetisi basketball. Oke. Oke, lanjut ya. Oke, now ini kita berdua 3, 4. Ya, silakan bentuk kelompoknya. Kita bagi dalam grup. Ya. Okay, before you do your task with your group, sebelum kamu kerja kelompok, perhatikan. Now I want to explain about congratulation, ya. Ibu ingin menjelaskan tentang congratulation. Apa itu congratulation? Okay, social functionnya, generic structure, and language features that used in congratulation. Sudah? Okay, congratulation. The meaning of congratulation is expression that is used to congratulate some or see has achievement. Sudah? Yaitu ucapan selamat yang digunakan untuk mengucapkan selamat kepada seseorang ketika dia itu laki-laki atau perempuan, ya, mencapai sesuatu, sudah, mendapat
sesuatu. Itulah yang dimaksud dengan congratulation. Sudah? The social function, fungsinya to congratulate someone about he or she. Tadi social functionnya yaitu to congratulate someone about his or her achievement, ya. Sudah? Seperti graduation, and then celebrating something and getting something new. Okay? And then generic structure. Ya, generic structure yang digunakan di sana adalah expression, and then verb. Ya, menggunakan adjective, menggunakan verb, menggunakan noun. Itulah language feature that used in congratulation. Okay? Ya. Congratulations. Expressionnya ya. I be the first to congratulate you on bla 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 bla. Ya, bisa itu nanti dilanjutkan dengan kata sendiri ya. Ya. The second, I like to congratulate you on. Please accept my warmest congratulations. Me, I congratulate you on. To hear about. Congratulations on your new job. Congratulations on your success. Congratulations on your graduation. Sudah? Oke, kita baca dulu ya. The first, yang ini. I be the first to congratulate you on. 1, 2, 3, go. I be the first. Next, I'd like to congratulate you on. Oke, suaranya lebih keras ya, semangat ya. Please accept my warmest congratulations. Please accept my warmest congratulations. May I congratulate you on? I must congratulate you. It was great to hear about. It was great to hear about. Congratulations on your new job. Congratulations on new job. Congratulations on your success. Congratulations on your success. Congratulations on your graduation. Congratulations on your graduation. Okay, so 1, 2, 3, go. I have a lot of Thanks. thanks. Thank you very much. Thank you very much.
semua. Sebelum kami melakukan presentasi kerja kelompok kami, ada baiknya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Widya Dikawaruku dan teman saya Jadi Gilang Silaban dan teman saya Iwan Ferdinand Sumangura dan teman saya. Perkenalkan saya Diki Sejabat. Jadi yang pertama adalah urutan dialog yang benar yang akan dibacakan oleh teman saya. Tania, hai Siva, we're sorry we're a little bit. Mia, I'm sorry Shiva, it was because of me. Oh, it's okay guys, I'm glad you can. Happy birthday, Siva, I always wish the best for you. Happy birthday Shiva, I hope you always be happy. Thank you guys. Here's present for you. This is for me and Tania. Oh, you bring a present? Thank you so much, Nasi, for being expressed. I see. Oh, come on. Come in. My mom cooked a lot of food. Yeah, sure. Expression. Expression responnya. The expression in the dialogue is happy birthday. I always wish the best for you. I hope you always be happy. The response is thank you guys. Thank you so much. Yang telah kami pelajari hari ini adalah congratulation, yang dimana congratulation itu adalah sebuah ucapan selamat, dan expression, yaitu expression digunakan Morning, Dear friend from English, don't say that. Look at this sofa. It's just perfect. Thank you very much. Wow, this is really a nice place. We can our presentation. Thank you for your us. Thank you very much. Okay, good. Clap your hands. Okay, that's all about material for today. Okay, but before it, I want to ask you about what we have learned for today. Okay, apa yang sudah kita pelajari hari ini. Okay, I want to ask you. Okay, what is congratulations? Who's know? Siapa yang tahu? Okay, sekarang please. Jadi congratulation itu adalah sebuah ucapan selamat kepada seseorang atas pencapaian yang telah diraih. Okay, good. Clap your hands. Okay, there are some expressions that used to say congratulate for someone. Who knows? Siapa yang tahu? Okay, sekarang please. Expressing congratulations. I wish congratulations you. Congratulations on your new job. Congratulations on your success. And congratulations on your graduation. Okay, good job. Clap your hands. Okay, there are some response.
passion actually. Or I have a lot of learn yet. Or nothing to eat actually. Or I have a lot of learn yet. Thanks. Thank you very much. Oke, good. Belajar. Oke, dengarkan ke sini. Jadi congratulation itu adalah ucapan selamat yang diberikan pada seseorang atas pencapaiannya. Ya, misalnya seperti atas kelulusannya, oke, happy birthday, hari pernikahannya, ya, dan banyak lagi. Ya. Okay, that's all for today. So your task at home, tugasnya di rumah yaitu membuat card, ya, kartu ucapan selamat, ya, kartu ucapan selamat kepada temannya atas pencapaiannya atau ulang tahunnya, ya. Jadi dirangkai dulu secantik mungkin dan dibuat secantik mungkin. Oke, minggu depan dibawa untuk ini. Ya, paham? Di sana, dengarnya. Oke, thank you for today. Oke, see you next week. See you next. Selamat siang dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Nur Jepita Munte, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Kabupaten Humbang Hasundutan. Saat ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Sri Simanulang, guru bahasa Inggris dari SMK Negeri 1 Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai guru yang saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saat ini saya didampingi dengan Bapak Nakal Raja Buku sebagai pengajar praktek. Selamat pagi Bu, apa kabarnya Bu? Oke, puji Tuhan baik-baik sehat kita ya Bu. Nah, dalam percakapan praobservasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait proses supervisi yang sudah kita lakukan beberapa minggu lalu dengan tujuan untuk melihat sejauh mana yang sudah kita lakukan dan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin. Nah, untuk yang pertama Bu, terkait dengan kegiatan kita supervisi di kelas kemarin, apa yang Ibu rasakan? Bagaimana perasaan Ibu saat itu? Mungkin karena belum terbiasa ya Bu. Awalnya saya merasa gugup, tapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar Bu. Puji Tuhan ya Bu, semua berjalan lancar. Nah, boleh nggak Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan kemarin di kelas bagaimana dan langkah-langkah yang Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai Bu, yaitu yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua yaitu keterampilan. Untuk pengetahuan Bu, di sana nanti saya mengajarkan kepada siswa mampu menganalisis dan membandingkan struktur teks, unsur kebahasaan dari ucapan selamat. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu membuat dialog ucapan selamat Bu. Dan langkah-langkah yang saya buat Bu, yaitu yang pertama menyediakan RPP Bu. Kemudian saya menyediakan media yaitu RKPD, laptop, kemudian Enfokus, dan saya juga membuat PTT dan video untuk ditonton siswa. Di sana nanti saya akan menuntun siswa dalam memahami ucapan selamat dan membimbing siswa agar bisa membuat dialog ucapan selamat yang baik dalam bahasa Inggris. Oke, baik ya Bu. Jadi pengembangan yang Ibu lakukan itu pengetahuan dan keterampilan. Nah, saat Ibu melakukan itu, adakah hambatan atau sudah berhasil atau belum yang Ibu lakukan itu? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada
sudah berjalan baik ya Bu, tetapi tetap masih ada kekurangan. Nah, untuk mengatasi hambatan atau kekurangan-kekurangan tersebut, apa yang akan Ibu lakukan? Kekurangannya Bu, di sana siswa kurang aktif dan malu Bu untuk speaking dalam bahasa Inggris. Dan langkah yang saya lakukan yaitu yang di sana nanti saya akan mengajukan siswa Bu untuk dalam pelajaran bahasa Inggris mereka harus membawa kamus Bu. Kemudian mereka harus menghafal 5 kosakata Bu setiap hari dan membuat praktek dialog ringan Bu dengan mungkin dengan teman sebangkunya dan mempraktekkannya Bu di rumah agar speaking mereka Bu lancar. Oh, kekurangan mereka hanya siswanya masih malu atau kurang percaya diri begitu ya Bu ya. Dan Ibu sudah merencanakan bahwa Ibu akan meningkatkan pembelajaran mereka dengan setiap belajar bahasa Inggris membawa kamus, kemudian setiap hari harus menulis dan menghafal minimal 5 kosakata seperti itu ya Bu. Dan kemudian boleh dipraktekkan dengan speaking ringan dengan temannya atau dengan saudaranya di rumah seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira kapan ini bisa Ibu realisasikan rencana Ibu ini? Kapan akan mulai Ibu laksanakan? Saya akan merealisasikannya Bu pada pembelajaran selanjutnya, artinya pada pertemuan selanjutnya Bu saya akan melakukannya. Berarti Ibu secepatnya akan merealisasikannya ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan segera terrealisasi dan Ibu juga sebagai guru semakin meningkatkan kompetensi. Terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Nah, selanjutnya Pak, kepada Bapak Natal Raja Guguk sebagai pengajar praktik, kami harapkan, kami mohon memberikan umpan balik terkait dengan berjalannya kegiatan percakapan pasca observasi kami. Baik, terima kasih buat Ibu Mas Nur dan Ibu Sri sudah melakukan praktek coaching pasca observasi. Setelah kami perhatikan semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah yang sudah dipahami sebelumnya. Namun mungkin perlu disampaikan juga, Bu ya, perlu disampaikan juga baik itu penilaian yang sudah kita lihat dan mungkin tidak salah juga kalau kita kasih penilaiannya mungkin dari segi deskripsi nggak apa-apa supaya nantinya rekan kita bisa memperbaikinya ke depannya itu saja. Artinya memang tadi sudah disampaikan apa yang menjadi motivasi tadi ya sudah disampaikan. Cuman pasti ada yang setelah kita observasi ada kekurangan. Kita sampaikan saja Bu, tidak jadi masalah itu. Nah, supaya nanti rekan kita juga dapat memperbaikinya. Oke, demikian kurasa yang bisa kami sampaikan terkait yang sudah dilaksanakan barusan. Terima kasih, kami kembalikan. Oke, baik Pak, terima kasih Bapak Natal atas kembali masukan dan tanggapan yang Bapak berikan terkait dengan percakapan pasca observasi yang sudah kami lakukan. Nah, akhirnya kegiatan percakapan pra-observasi sudah selesai. Kami sudah melakukan mulai dari percakapan pra-observasi, supervisi di kelas, dan kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Natal Raja Guguk sebagai pengajar praktik yang sudah banyak memberikan masukan, kepada Ibu Sri Simandulang juga terima kasih atas kerjasamanya. Semoga ke depan kita menjadi guru-guru yang lebih baik, guru-guru yang bisa membuat peserta didik kita lebih semangat belajar dan lebih bahagia. Saya akhiri dengan kata selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.